kita membahas tentang bagaimana orang membaca buku itu memang menjadi persoalan terkini bagi kaum milenial atau anak muda kita sekarang ini. Eh, Pengertian tentang bagaimana membaca buku itu bukan pengertian formal yang harus dilakukan, dalam arti bahwa orang membaca buku itu harus orang yang berpendidikan, orang yang sekolah tinggi, orang yang tapi pengertian membaca buku itu berkaitan dengan buku dan kita itu tuh konsep umum, dalam arti bahwa itu pengertian umum, yaitu bagi siapa saja pun membaca, baik dia adalah pemuda yang tidak sekolah tapi dia harus membaca buku, ataupun pemuda yang sedang menempuh pendidikan itu pun dia harus membaca buku. Maka itu membaca buku itu bukan persoalan formal tapi non formal juga. Maka amat sangat penting sekali untuk orang membaca buku. Dengan orang membaca buku itu membantu manusia dengan berbagai macam hal. Dalam hal ini berkaitan dengan konsep kecerdasan, berkaitan dengan bagaimana manusia mengerti sesuatu, berkaitan dengan bagaimana orang itu memahami sesuatu, itu dengan membaca buku. Membaca buku bukan dalam arti bahwa seperti kita tunjukkan ada arogansinya, dalam arti bahwa kita punya banyak buku atau kita baca buku itu supaya apa orang lain lihat, atau itu supaya orang lain bilang oh anak ini baca buku, anak ini punya banyak buku. Bukan itu yang akan menjadi persoalan ketika ada buku tetapi kita sama sekali tidak membaca karena kita hanya sekedar untuk buat begitu saja. Nah, jadi membaca buku itu bukan bagian dari harus kita mempromosikan diri, tapi membaca buku itu bagian terpenting di dalam setiap orang. Kenapa saya bilang bagian terpenting dalam setiap orang? Karena itu tadi, bukan saja yang berpendidikan tinggi, bukan saja yang berpendidikan tinggi itu yang dia harus membaca buku, tetapi kaum muda pun yang tidak berpendidikan dia bahkan punya hak yang lebih tinggi untuk membaca buku. Jadi kenapa itu bagian dari kritikan. Pertama tadi masukan tentang konsep umum tentang bagaimana membaca buku. Itu bukan buku itu untuk orang-orang tertentu tapi untuk semua orang. Itu yang pertama, itu bagian dari pro. Yang tadi masuk pada bagian dari kontra, bagian dari kritikan sedikit kepada orang yang membaca buku. Dalam arti bahwa untuk membaca buku itu tidak boleh ada hal-hal yang dalam petik dalam tanda petik hal negatif dalam yang tadi. Jangan karena kita baca buku itu hanya karena orang lain lihat supaya kita begini. Itu artinya kita biar punya banyak buku tapi kita sama sekali tidak membaca buku karena hanya karena untuk begitu saja. Nah, itu yang pertama. Terus masuk lagi ke hal berikut, yaitu bagaimana orang itu harus membaca buku. Karena seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa buku amat sangat penting bagi semua orang, amat sangat penting bagi semua orang. Dengan kita membaca buku, kita punya sedikit bekal pengetahuan yang ada pada kita. Pengetahuan dalam hal pengertian umum. Misalnya yang sekolah, dengan dia baca buku, dia akan lumayan cerdas, lumayan punya kemampuan lebih, punya kapasitas, punya public speaking yang oke di dalam kampus. Tetapi juga untuk kepada pemuda-pemuda yang sama sekali
tidak sekolah, tidak memiliki pendidikan, dia dengan membaca buku paling tidak semua pengetahuan dia bisa paling tidak bisa mengerti lah. Dia tidak tahu secara menyeluruh, tapi dia akan mengerti ketika orang bicara apa itu dia bisa tangkap, bisa cepat, bisa respons. Itu karena melalui membaca buku itu. Terus yang berikut itu adalah masalah dari sini adalah dengan ketentuan pertanyaan pertama, pemudi Tambrau itu sangat minim sekali membaca buku di kita punya wilayah secara khusus. Kita punya Kabupaten Tambrau dan mungkin secara khusus lagi di kampung-kampung atau distrik-distrik ini memang kita sendiri lihat bahwa setiap anak muda itu dia tidak semacam punya power semangat yang sangat besar untuk harus mempunyai buku, dalam arti bahwa harus dia membaca buku itu sama sekali tidak ada, baik itu pemuda-pemudi yang berpendidikan maupun pemuda-pemudi yang tidak berpendidikan. Jadi sama sekali mereka tidak punya power semangat yang untuk bagaimana mengoreksi, introspeksi diri, untuk bagaimana masuk pada dalam diri bahwa betapa sangat pentingnya buku ini kalau kita baca, sebagian dari kemampuan untuk saya sendiri. Jadi pertanyaan tentang itu kalau secara kenyataan, secara lapangan yang sendiri kita alami, sendiri kita lalui bersama dalam kita punya kehidupan, kayaknya sedikit kurang. Cuma mungkin kita punya pemuda-pemudi yang ada di bangku pendidikan itu mereka punya tidak sebut kalau banyak buku, tapi mereka punya sedikit buku. Tapi ada pula yang tidak ada sama sekali, bahkan dia ada di tempat studi ya. Ada pula yang tidak ada, tapi ada yang ada juga. Nah, jadi memang kita punya anak muda di sekitaran wilayah Tambrau ini bicara tentang membaca buku yang sangat minim itu memang tentu ada, karena secara faktualnya kita lihat memang benar-benar itu tidak terjadi. Coba kita cari apa masalah dari situ, apa yang buat sampai itu bisa terjadi, kita bisa selidiki lagi. Iya. Ya, padahal ada kutipan yang mungkin salah sebut berarti dari Nelson Mandela, tokoh politik Afrika Selatan ya. Yang kutipannya begini, buku adalah jendela dunia bagikan saya masyarakat. Jadi buku itu bukan hanya baca tapi bisa dia dunia juga. Ya toh. Apa? Berarti buku itu bukan untuk kita dipromosikan, tapi bekali kita sendiri dan membantu kita dalam pekerjaan ini. Betul juga. Terus pertanyaan terakhir, apakah buku, kita baca buku menentukan kita sukses ke depan atau tidak? Sukses dan tidak suksesnya itu, pengertian suksesnya itu kita bisa pisahkan sampai mungkin sukses dalam arti bahwa seseorang itu berpendidikan kemudian dia akan sukses di dia punya pekerjaan tertentu karena dia setelah kuliah baru dia sukses. Sukses juga banyak pengertian ya, bukan berkaitan dengan orang yang berpendidikan, tapi orang yang tidak berpendidikan juga dia akan sukses. Misalnya dalam dia punya pekerjaan, dengan dia punya usaha pekerjaannya sampai dia bisa mencapai sukses.
tapi bicara tentang kesuksesan dalam membaca buku itu pengertian itu tidak terlalu melebar, tidak terlalu luas seperti yang kesuksesan tadi kita bilang. Dalam arti bahwa seperti yang tadi sudah dikatakan, ketika dengan orang membaca buku lalu orang menyukseskan dia punya diri sendiri, bukan dalam arti bahwa kita sukses karena ada institusi tersebut. Dalam arti bahwa Indonesia ini kan punya lowongan kerja, institusi yang sangat banyak untuk orang bisa masuk ke atas segala macam, tapi itu bukan itu yang dimaksud. Atau mungkin kita ini muda atau orang tua yang melakukan pekerjaan lalu kemudian mencapai satu tahap yang bagi dia itu sudah sukses, tapi itu bukan itu pengertian luas, pengertian status, pengertian identitasnya sendiri. Tapi ini kita masuk di dalam identitas kita untuk bagaimana kita merasakan sukses. Ketika sukses orang membaca buku itu bagaimana. Tapi bagi untuk saya sendiri itu amat sangat sederhana saja. Orang dengan membaca buku, kesuksesan itu singkat. Kesuksesan itu dia punya sedikit kemampuan. Dia punya sedikit kemampuan untuk dia bisa melakukan apa saja. Dengan orang membaca buku dalam arti bahwa dia akan sedikit memperluas ini wawasan dalam berpikir, dalam bertindak juga. Dengan membaca buku orang bisa berpikir dengan luas, dia bisa bertindak dengan apa, bisa bertindak dengan satu kejahatan atau bertindak tidak dengan kejahatan, itu akan ada semua karena dia membaca buku. Ketika orang yang bisa bilang bahwa orang dalam kategori rajin sekali membaca buku atau biasa orang bilang kutu buku, itu dia akan bisa mengarahkan dia punya diri ke semua situasi, baik itu dia punya kemampuan, baik itu dia punya perilaku tindakan, dia mengarahkan dengan baik. Itu dia sudah mencapai pada satu kesuksesan. Jadi kesuksesan bukan berkaitan dengan suatu pekerjaan lah, soal status kita lah, tapi kembali pada kita sendiri. Bagaimana ketika kita giat membaca buku, ketika kita menjadi kutu buku, kita akan mengarahkan semuanya dengan kita punya kemampuan membaca buku, mengarahkan pikiran. Setelah itu kita mengarahkan kita punya tindakan. Itu sangat terlihat sekali sama orang yang membaca buku. Dia punya tindakan bagaimana, dia mengarahkan begini bagaimana, dan dia mengarahkan dia punya pikiran ini bagaimana itu bisa. Berkaitan hal yang kakak sampaikan, kalau kita lihat situasi Papua hari ini, kenapa sampai judul itu muncul? Karena kita lihat, kita perbandingkan pemuda mahasiswa dengan teman-teman lain, padahal di kota-kota lain mereka kritis melihat hal yang terjadi di sekitar daerah. Padahal kebangkitan mahasiswa sudah tahun 80-an untuk kritik, melihat situasi. Ada banyak, salah satu buku yang menulis Jason Elia, dia judul buku itu Gerakan Mahasiswa, Kebangkitan Mahasiswa tahun 80-an. Itu terkait kebangkitan mahasiswa itu mereka sama-sama robohkan rezim Soekarno. Di situ timbullah buku yang muncul di situ. Halaman tidak salah berarti halaman 15. Buku itu menegaskan bahwa kebangkitan mahasiswa itu karena pertama baca buku, diskusi rutin, pembaca situasi itu sama-sama harus setiap hari. Maka dari situ saya secara pribadi saya lihat kurang, maka timbullah topiknya ini.
penelitian tentang orang membaca buku dan banyak sekali ya pendapat-pendapat orang berpendapat tentang bagaimana pentingnya orang membaca buku. Itu memang sangat banyak orang, misalnya para filsuf apalagi ya. Para filsuf itu manusia yang memang tidur dengan buku. Misalnya seperti Bertrand Russell, Umberto Eco, seorang politisi dan filsuf juga, penulis juga, Bertrand Russell penulis juga, Nietzsche, Spinoza, banyak sekali filsuf-filsuf yang bicara tentang bagaimana pentingnya orang membaca buku. Mereka bicara tentang buku, itu mereka lakukan dalam arti bahwa orang bagaimana memperkuat mereka punya diri dengan membaca buku. Baru ketika seperti misalnya Nelson Mandela kan, beberapa orang yang tadi orang betul-betul rajin tekun sekali membaca buku, dan mereka membaca buku, mereka mengiringi dengan buat sesuatu, menulis sesuatu kah, atau menggerakkan sesuatu kah, misalnya seperti Karl Marx. Orang betul-betul, walaupun Karl Marx itu berpindah tempat sangat banyak, tapi bagi dia buku itu sangat penting sekali. Buku itu bagian dari dia punya hidup. Misal Bertrand Russell orang bilang buku itu bagian dari kita punya hidup. Buku itu seperti makanan, jadi makanan itu kita makan kenyang, dan bagi orang buku itu juga kita baca lalu kita kenyang. Dengan kita membaca buku itu kita kenyang. Kalau kita kurang membaca buku, berarti mereka macam merasa lapar begitu. Memang seperti yang tadi itu, orang di sana misalnya di luar Papua, itu ya bagi saya itu mungkin karena mereka juga mempunyai power semangat, karena dari sesuatu ya, bisa dari sesuatu membentuk mereka, dalam arti bahwa ada pergerakan-pergerakan dari luar, ada organisasi, dalam arti bahwa dengan itu membuat persaingan orang. Karena memang persaingan di luar Papua itu agak sedikit berbeda dengan kita di sini. Kita di sini semacam merasa persaingan membaca buku, persaingan intelektual itu kurang. Kalau orang di luar kan sangat besar sekali merasa persaingan itu. Jadi anak-anak muda itu gebuk baca buku. Saya baca buku karena ketika saya ada di satu komunitas, saya ada di satu organisasi, ketika saya tidak lakukan sesuatu, itu saya merasa malu juga gitu kan. Atau ada juga yang terinspirasi dari tokoh-tokoh tertentu. Orang sana dia pintar sekali, public speakingnya bagus sekali, bicaranya bagus sekali, orangnya dia cerita tentang membaca buku bagus sekali. Karena dia bisa lakukan itu, bisa. Memang orang di sana tuh melakukan sesuatu dengan satu persaingan yang sangat bagus, karena ada sesuatu yang mendorong mereka juga, sesuatu yang membantu mereka, dalam arti orang juga membantu mereka untuk bagaimana mereka bisa semangat membaca buku, dan juga misalnya komunitas-komunitas mereka atau organisasi-organisasi mereka, pergerakan mereka, buat sehingga anak-anak muda itu semacam tekun sekali untuk membaca buku. Itu persoalan itu yang kurang di kita di Papua sih. Jadi kita anak-anak Papua itu sebenarnya anak-anak yang semacam otodidak sendiri. Kita tuh anak-anak Papua tuh tidak seperti orang di luar. Sesuatu itu sudah ada, dalam arti bahwa kita macam semacam belajar sendiri gitu. Tidak ada penyemangat dari luar. Barang itu sudah ada di kita. Cuma mungkin karena ya kita juga krisis sedikit dari situ juga. Sebenarnya kita punya kemampuan itu sudah ada, tetapi kita butuh satu figur atau kita butuh sesuatu dari luar supaya membuat kita rajin atau membuat kita semangat membaca buku seperti orang di luar ya. Jadi kecerdasan kita itu sudah ada, seperti misalnya Socrates bilang manusia itu dia gunakan, dia punya satu metode intelektual. Dia bilang metode maiotik itu metode melahirkan kembali itu artinya pengetahuan itu sudah ada, kita butuh orang untuk
mengembalikan kita punya itu, dalam arti melahirkan kembali, mengulangi kita punya pengetahuan. Dia bilang manusia itu semenjak dia lahir itu sudah ada, itu pengetahuannya sudah ada, tidak sekolah pun dia punya pengetahuan itu sudah ada. Cuma ya kita butuh orang untuk mengembalikan, memunculkan kita punya pengetahuan yang sudah ada pada kita. Gitu. Nah, jadi memang kita di Papua itu seperti begitu. Pengetahuan itu sudah ada, baik itu anak-anak muda yang tadi yang kita punya topik utama, anak-anak muda yang minim membaca buku. Sebenarnya bukan minim, barang itu ada. Cuma pertanyaan kedua dari itu memang sangat penting juga, karena tidak ada orang yang support, tidak ada orang yang membantu kita dengan segala macam hal supaya buat kita bisa rajin baca buku. Misalnya kalau kita punya figur-figur, kita punya tokoh-tokoh yang ada dengan semangat membaca buku juga, lalu mereka datang kumpulkan anak-anak muda atau membuat komunitas seperti sekarang adik buat, lalu membagikan buku, mengajarkan tentang bagaimana cara membaca buku, membuat diskusi, membuat apa, hal-hal itu merupakan bagian dari membentuk seseorang secara perlahan-lahan. Dia kemudian buku itu bagian dari dia bisa rajin membaca buku. Mungkin bagi saya itu agak sedikit perbedaan antara di luar kita dan di luar mereka, karena di situ orang terbentuk membaca buku karena ada sesuatu dan ada orang-orang tertentu yang dibuat, dan juga ya sedikit saja mungkin berasal dari dia. Sedangkan kita anak Papua memang kita krisis itu, kita tidak ada sesuatu yang membantu kita dan tidak seseorang membantu kita untuk bagaimana kita itu rajin, kita tuh semacam seperti orang kutu buku, itu tidak ada, sehingga kita macam tumbuh seperti ayam tanpa hidup. Baik, terima kasih materi tadi. Diskusi hari ini menarik. Ada berapa tokoh-tokoh yang kita sebut, dan terasa materi ini menarikkan. Kita mohon like, komen, share. Kalau tertarik komen, karena kalau tidak tertarik komentar di bawah. Sebelum kita akhiri, kakak sampaikan 1-2 hal untuk pemuda, bahkan kita yang anak-anak di kampung. Baik, sesuai dengan kita punya topik hari ini, bagaimana kita melihat situasi, kita melihat keadaan, kita melihat kenyataan yang ada berkaitan dengan anak-anak muda yang amat sangat minim sekali membaca buku. Pesan dari saya, jangan melihat buku itu hanya dibaca atau hanya karena orang yang berpendidikan untuk bagaimana membaca buku itu, tetapi buku itu bagian dari hidup seluruh setiap orang. Jadi bagi anak-anak muda siapapun punya hak, dan bagi anak-anak muda siapapun punya hak untuk mengeluarkan dia punya diri, dia punya kecerdasan, dia punya pikiran untuk bagaimana membaca buku. Dengan dia membaca buku, dia akan sama seperti gurunya. Seperti misalnya pepatah di dalam kitab suci, orang bilang barang siapa yang bisa sampai pada guru, dia harus belajar banyak dan membaca banyak. Dengan membaca banyak dia akan sama seperti guru. Baik, terima kasih. Terima kasih.